Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita lanjutkan tentang perubahan sistemik dengan ambil contoh dari dua konfrater CM, dua konfrater Lazaris dari Madagaskar, yaitu Pedro dan Vincent Carme. Tentu Romo Pedro semua orang kenal. Itu yang namanya yang lengkap Pedro OPK, yang sudah dikunjungi oleh Sri Paus Franciscus di Madagaskar pada tanggal 8 September 2019. Dan bukan kebetulan, karena Pedro pernah menjadi murid dari seorang imam muda yang mengajar filsafat di seminari, dan orang itu yang sekarang menjadi Sri Paus Franciscus. Maka mereka sudah mengenal bersama sejak lama, karena Pedro seperti Franciscus, kedua-duanya sebenarnya lahir di Argentina. Pedro sendiri lahir tanggal 28 Juni 1948 dari seorang bapa yang dulu terpaksa lari dari Italia. Sri Paus juga orang tuanya datang dari Italia. Dia lari dari Italia karena Tito sudah menjadi diktator dan sudah mempenjarakannya, mau membunuhnya. Dia kebetulan bisa melarikan diri. Dan di Argentina, bapak itu yang asalnya dari Slovenia, daerah Eropa Timur, bapak itu menjadi seorang tukang batu, seorang pembangun rumah. Dan Pedro ikut kerja dengan bapaknya sebagai tukang batu, dan sepanjang hidupnya bakatnya sebagai tukang batu akan dipakai. Seperti Monsignor Zevaco, tabiatnya atau pengetahuannya sebagai dokter dipakai. Pedro juga, yang dia kerja dengan tangannya untuk tolong bapaknya dengan membangun rumah, akan menjadi sesuatu yang selalu dia bisa andalkan. Dia juga memang ikut belajar filsafat. Saya sudah sebut tadi, dia menjadi murid dari yang akan menjadi Sri Paus sekarang. Dia juga pernah pergi untuk belajar di Slovenia, di negeri asalnya, untuk teologi. Dia sendiri menguasai 6 bahasa Slovenia, bahasa Italia, bahasa Spanyol yang adalah bahasa di Argentina, bahasa Prancis, dan bahasa Malgache, dan satu lagi yang saya lupa, bahasa yang lain lagi. Berarti orang yang sudah otaknya cukup hebat. Di universitas di sana dia belajar. Sesudah itu dia sudah masuk seminari CM di Argentina, dan dia tetap mau melayani, karena satu kali, ini juga asal dari panggilannya, satu kali waktu libur dia pergi ke pegunungan Ande, di mana ada orang-orang suku
yang sangat disingkirkan sejak Spanyol datang ke Amerika Latin. Suku-suku asli masyarakat adat sangat disingkirkan, dan dia justru pergi untuk bersama dengan beberapa kawan kerja menolong orang dari suku itu, dan di situ dia bisa melihat sukunya namanya Mapuche. Dia coba mengangkat mereka keluar dari keadaan disingkirkan, dan disitulah timbul panggilannya mau kerja untuk orang miskin. Dia pada umur 17 tahun masuk novisiat CM, sesudah belajar teologi di Argentina, belajar teologi di Slovenia. Dia pergi ke Madagaskar waktu dia masih seorang seminaris, dan dia pergi di Madagaskar di mana dia digunakan untuk membantu konfrater CM membangun rumah sebagai tukang batu. Dan dalam hal ini justru dia ditugaskan di daerah yang paling miskin di Madagaskar Selatan, di Vanggain Diagrana, di mana dia lihat bahwa petani-petani tidak tahu buat 2 kali musim padi, hanya buat 1 kali. Dia mengajar mereka untuk buat 2 kali. Lihat perubahan sistemik, bukan memberi makanan karena mereka lapar, tetapi mengajar mereka untuk mengatasi kelaparan dengan 2 kali panen. Dan dia kumpulkan justru kaum muda, dia masih seminaris, dia kumpulkan kaum muda untuk menjadi pelopor untuk perubahan itu. Sesudah itu dia kembali pada tahun 1972 di Paris dan masuk Institut Katolik di Paris. Di situ juga dia kesempatan untuk temu dengan komunitas di TZ, kita semua kenal komunitas Ekumene itu. Dan pada tahun 1975, berumur 27 tahun, dia ditabiskan imam di Buenos Aires, yaitu di daerahnya. Dan sesudah itu kembali ke Paris, dan dari Paris dia disuruh pergi ke Madagaskar pada tahun 1975 dan menjadi pastor paroki di tempat di mana dia sudah kerja sebagai seminaris, yaitu di Vanggain Trano. Selama 4 tahun dia seminaris di situ, dan di situ dia berjuang supaya yang sudah dimulai, yaitu mendorong petani-petani untuk 2 kali panen, bisa menjadi kenyataan. Begitu dilihat kepandaiannya, dia disuruh oleh superiornya untuk menjadi direktur skolastika di ibu kota Madagaskar, di Tananariva. Ini tahun 1989 pada bulan Maret. Sudah pada bulan Mei dari tahun yang sama, bersama dengan beberapa seminaris, dia pergi ke satu tempat. Sudah lama dia lihat di tempat itu ada semacam asap. Dia pergi ke suatu tempat 10 km dari kota Tananariva dan temu dengan orang yang paling miskin, orang yang hidup dengan mengumpulkan sampah-sampah, orang yang tidak ada rumah, tidak ada sekolah, tidak ada apa-apa. Maka dia tersentuh, dan
dia minta kepada superiornya, kawan saya juga superiornya, Gonzague d'Anjou, yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Dia minta supaya dia bisa kerja untuk orang itu, bukan lagi sebagai direktur skolastika. Dan superiornya berkata, oh ini bakatmu, silakan. Maka dia mendirikan suatu asosiasi yang namanya Akamasao, yang berarti kawan-kawan yang setia satu sama lain dan yang bisa dipercaya. Dan dengan demikian mulailah dengan susah payah, karena untuk mendorong orang-orang miskin itu mau kerjasama, mau menjadi orang yang tidak menyerah saja, tidak gampang. Tetapi dia ambil waktu, pelan-pelan, dan akhirnya dia bisa memberi kepada mereka rumah-rumah yang mereka bangun sendiri atas petunjuknya. Dia tukang batu, ingat. Dia memberi sekolah untuk anak-anak itu. Dalam hal itu sangat penting anak-anak tidak menjadi orang bodoh, tetapi bisa keluar. Dia membayar kerja dari orang itu. Sudah sebelumnya orang itu hanya orang yang memungut sampah dan jualnya ala kadarnya. Sekarang menjadi orang yang dapat gaji yang menanggung mereka. Dia membuka untuk mereka suatu tempat untuk mencari batu-batu untuk membangun, dan itu menjadi kerja yang tepat dengan gaji. Ini perubahan sistemik. Maka bisa katakan pada tahun 2017 ada 17.000 orang yang sudah mendapat bantuan untuk menjadi orang yang berdikari. Dia membuka 6 sekolah dasar, 4 sekolah SMP, 2 sekolah SMA, sehingga dengan 464 guru plus 70 orang yang dari segi sosial mendampingi anak-anak itu. Dia juga usaha supaya ditanam pohon supaya tidak lagi tanahnya rusak. Dalam daerah di mana hampir semua orang hidup secara sangat miskin, dia bisa mengangkat mereka. Dan pada setiap hari Minggu sampai sekarang ada kurang lebih 7.000 atau 9.000 orang yang ikut merayakan misa, bukan di gereja tetapi di tempat luas bersama dengan dia, di tempat sepak bola. Dia juga sebagai orang Argentina pernah memimpi menjadi profesional sepak bola. Ini tentunya waktu Sri Paus pergi ke Madagaskar, dia langsung mau temu lagi dengan orang yang dulu menjadi muridnya dan yang sekarang sudah begitu terkenal sebagai orang yang kerja demi orang miskin, bersama dengan orang miskin. Dia mulai dengan 50 orang, sekarang ada ribuan yang kerja dengan dia.
yang sudah keluar dari kemiskinan. Itu Pedro. Dan tentunya kalau kita buka internet, cari kunjungan Sri Paus kepada Romo Pedro, ada banyak. Itu saya buka, semua pidato, semua luar biasa. Memang dia dikenal, setiap kali dia datang ke Perancis pasti dia diundang ke televisi untuk memberi kesaksian. Dan tentunya dia perlu sebagai Ibu Teresa di Kalkuta perlu pergi kemana-mana untuk memang cari dana, tetapi dia juga berusaha supaya mendikari, bukan lagi gantung dari derma atau bantuan dari luar. Orang yang luar biasa, dan tak usah sebenarnya saya beri penjelasan tentangnya, semua orang kenalnya. Tapi di sampingnya ada seorang yang sangat sederhana. Orangnya Vincent Carme. Dia lahir di Prancis, tetapi di daerah utara, daerah timur utara di Moselle, dan dia lahir tanggal 22 Januari 1931 dari suatu keluarga petani yang sangat rajin sebagai orang Katolik, dan di situ dia kerja sebagai petani. Itu juga akan dibawanya nanti. Dan dia merasa terpanggil untuk menjadi pastor karena dalam keluarganya semangat yang Katolik yang besar. Maka habis sekolah dasar dia masuk seminari menengah di Curie di daerahnya. Kesulitannya, dia di tempat lahirnya dibicarakan suatu dialek atau suatu bahasa yang mirip dengan bahasa Jerman, sehingga dia harus belajar bahasa Perancis walaupun dia orang Perancis, dan untuk dia susah, sehingga di seminari menengah dia selalu orang yang paling bodoh, yang paling di belakang di kelas, dan merasa memang tersinggung. Tetapi ada satu pastor yang mendekatinya dari seminari itu. Pastor mendekatinya dan berkata, "Vincent, jangan khawatir. Engkau dianggap bodoh karena engkau nanti akan ditugaskan untuk bekerja menolong orang bodoh, bekerja orang yang justru dianggap tidak ada apa-apa atau yang disingkirkan." Dan kata pastor itu memberi semangat kepadanya. Oke, saya orang bodoh. Oke, saya tidak punya bakat intelektual. Tidak apa. Tetapi saya bisa justru mendampingi orang yang serupa itu. Ini lihatlah bedanya antara Pedro Zevaco dan Vincent Carme. Saya kenal baik-baik Vincent Carme karena kami di seminari bersama, dan seringkali justru kami terima banyak dari Vincent, dari caranya dia menghayati semangat Vincentian. Maka akhirnya pada tanggal 21 September 1950 dia masuk di Paris sebagai novis dan teruskan teologinya sampai akhirnya pada 28 Juni 1960 dia ditabiskan imam. Dan waktu ditabiskan imam, dia
tempatkan di paroki di Paris, paroki kaum buruh, paroki Saint Rosalie. Kebetulan saya juga sesudah ditempatkan di situ, dan tentunya langsung di paroki itu dia bergabung dengan orang-orang yang paling kecil, bergabung dengan pemuda-pemuda yang menjadi semacam gang, semacam mau mengacau, tetapi justru bisa mendekati mereka. Mereka merasa dia sama dengan mereka, merasa bukan orang yang dari atas dengan intelektual, tetapi yang sama bodoh. Dan dari situ 1 tahun kemudian dia minta dikirim ke Madagaskar, dan dia dikirim ke sana menjadi misionaris di Rohibeno, dalam daerah yang paling luas di distrik Andemaka, dan dia selalu turne jalan kaki, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari jalan, 4 minggu di luar rumah untuk jalan. Dan di situ pernah saya satu kali dia bertemu dengan seorang gadis kecil, umurnya 14 tahun, yang epileptik dan yang dibuang oleh keluarganya. Dia temu gadis itu di hutan, dan langsung dia janji kepada gadis itu, "Adik, aku akan mengantar engkau keluar dari itu." Dan dari masa itu dia mulai dengan bekerja terus-menerus untuk orang cacat, untuk orang yang disingkirkan, untuk orang yang tidak dipedulikan, karena dalam kebudayaan orang itu dianggap tidak sampah. Dia mendirikan sekolah untuk mereka, diserahkan kepada Sister Putri Kasih, dan dia juga buat suatu kerja untuk angkat satu suku yang dalam kebudayaan di setempat itu dianggap suku budak, suku yang tidak boleh bergaul dengan mereka. Dia berani dengan izin superiornya pergi hidup di tengah suku itu. Dia buat pondok dari kayu dengan atap daun, dan dia tinggal di situ. Waktu dia kembali ke tempat suku lain, orang dari suku lain justru tidak lagi mau melihatnya. Mereka berkata, dia bergaul dengan orang yang budak itu. Akhirnya dengan kesabaran, dengan waktu, dia berhasil bahwa suku yang anggap ini hebat mau terima suku yang dianggap rendah. Suku yang dianggap rendah bisa diangkat dan menjadi orang yang juga dihargai. Perubahan sistemik. Dia kerjakan itu sampai akhirnya, karena keadaan di dalam pondok itu, ya dia hidup sebagai orang sangat miskin dan seringkali kena malaria. Akhirnya kesehatannya juga turun, sehingga pada suatu saat dia disuruh pulang ke Paris karena dari segi kesehatan tidak tahan lagi, dan dia meninggal di Paris pada tanggal 27 Agustus 2016 pada umur 85 tahun. Saya masih setiap kali pergi ke Paris, pergi kunjunginya. 3 orang itu kawan saya, tetapi kawan yang sungguh-sungguh kerja luar biasa. Saya kira Pedro memang oke, kita hargainya,
tetapi jangan anggap Vincent Karl kurang. Caranya memang tidak diketahui di luar, tidak hebat-hebat, tetapi kenyataan sama. Mengubah nasib orang miskin bisa menjadi orang yang dihargai, menghargai diri dan keluar dari kemiskinan. Ini panggilan Vincentian.